Pertama saya ucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu sekalian, bersyukur dalam anugerah Tuhan. Bulan ini adalah bulan kita mengingat kembali Tuhan Yesus mati buat kita, Jumat Agung, lalu kita rayakan Paskah, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, seberapa pengaruh Paskah dalam kehidupan kita? Apakah Paskah berlalu lalu ya hidup seperti ini lagi, biasa lagi gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tema yang diberikan pada saya hari ini adalah hati yang gembira. Jadi memang hari ini saya lihat rangkaian dari ibadah berapa minggu ini, hari ini kita mau belajar tentang hati yang gembira, Bapak sekalian ya. Bapak Ibu, kalau kita mau belajar kembali tentang hati yang gembira, waktu yang paling gembira dalam kehidupan kita itu kapan? Ternyata ada orang dikatakan memberikan satu penyelidikan di Twitter, Bapak sekalian ya, dari analisa 509 juta tweet percakapan gitu ya di Twitter oleh 2,4 juta. Pakai komputer yang pinter, pernah dicari gitu. Kapan sebenarnya orang itu paling rasakan gembira? Ternyata Bapak Ibu sekalian kita mungkin sadari juga adalah pagi hari Bapak Ibu sekalian ya. Bangun tidur, kalau kita tidur cukup, bangun pagi itu badan kita segar, hati kita paling gembira. Kira-kira waktu pagi dan sekitar waktu sarapan. Tapi itu setelah itu sepanjang hari ngalami banyak masalah, banyak urusan, kegembiranya turun gitu ya. Jadi malam hari biasanya udah habis energinya. Itu kira-kira seperti itu kan kita ya. Lalu yang kedua, kapan kita gembira? Dikatakan adalah akhir pekan. Orang kerja Senin sampai Jumat, mungkin ya hari Jumat apa hari Sabtu, paling gembira karena apa? Bentar lagi libur sebentar gitu break ya. Tapi hari yang paling berat adalah biasa hari Senin gitu ya. Habis hari Minggu, aduh besok kerja lagi. Nah itu normal Bapak sekalian dalam kehidupan kita ya. Nah kira-kira kapan kita gembira? Kita bisa tahu ya. Nah lalu kemudian Bapak sekalian alasan kita gembira apa? Nah, itu banyak, Bapak sekalian kita gembira bisa karena waktu uang kita banyak, rekeningnya banyak, kekayaan dan sebagainya. Mungkin ada orang gembira di sisi itu. Tapi setelah itu lama-lama biasa juga gitu ya. Mungkin waktu kita bisa keliling dunia, bisa liburan kemana-kemana, pulang liburan biasa lagi gitu ya. Atau juga mungkin ada yang jabatannya ingin naik. Begitu naik jabatan senang sekali, setelah itu biasa juga kalau bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi akhirnya seperti itu lagi hidup. Atau juga Bapak sekalian, waktu orang sebelum menikah, paling gembira, wah mau menikah, awal menikah bulan madu. Setelah menikah berjalan waktu, ya begitu hidup Bapak sekalian. Ada yang memang gembira terus bulan madunya sampai tahun madu gitu ya, terus-terusan. Tapi ada juga yang merasa, wah 1-2 bulan akhirnya mulai mikir-mikir, kenapa menikah ya gitu ya. Nah setiap kita bisa berbeda Bapak sekalian ya. Nah orang Kristen kapan harusnya hati kita gembira? Kapan kita gembira dalam kehidupan kita? Atau kita juga merasa, ya orang Kristen begitu-gitu juga ya, gitu loh. Bagaimana dalam kehidupan kita? Alasannya apa buat kita gembira? Nah hari ini saya banyak kita belajar kembali firman Tuhan yang berikan, memang sesuai tema gereja ya Bapak sekalian ya. Adalah kita gembira kapan? Waktu kita sadar bahwa ada Tuhan yang bangkit itu, yang mengasihi kita, menyertai kita. Itu harusnya alasan yang paling tinggi seorang Kristen bergembira. Gembira dalam sini artinya bukan cuma gembira di luar. Gembira yang dimaksud di sini dalam kita adalah dari dalam keluar, bahwasanya sukacita. Satu, kegembiraan yang muncul dari dalam. Gembira itu bahasa sederhananya, bahasa Alkitab adalah sukacita gitu ya. Tapi Alkitab katakan kegirangan, gembira, sukacita, kira-kira sama bahasa aslinya. Tinggal terjemahannya bahwasanya. Mari Bapak Ibu saja kita lihat dulu bagian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini saja kita lihat dari 3 bagian firman Tuhan, karena ada yang paralel ya. Pertama kita lihat ya Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Lukas 24 ayat 36 sampai ke 43. Bapak Ibu saya ini ambil dari, kalau Bapak Ibu mungkin sudah diwartakan juga, Alkitab kita mulai tahun ini, mulai bulan lalu, 1-2 bulan lalu ya, terjemahan baru sudah ada ya, terjemahan baru versi yang kedua. Jadi Alkitab kita yang selama ini kita pakai sudah kurang lebih 50 tahun, jadi ini sudah direvisi, jadi perbaiki beberapa bagian yang kadang-kadang orang bisa salah tangkap gitu ya. Jadi ada perbaikan sedikit, nah saya ikuti terjemahan yang baru ini ya Bapak Ibu. Kita baca bertanggapan Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat di Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Kita mulai ya, bertanggapan saya mulai dulu. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu ayat 38,
Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Sambil berkata demikian, yang perlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Bagian yang kedua kita lihat dari Yohanes 14 ayat ke-27. Ini penekanan Bapak sekalian. Jadi waktu Tuhan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, bukan cuma damai sejahtera sembarangan ya. Kita baca sama-sama bagian ini, 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang terakhir kita lihat dari Yohanes pasal ke-20 ayat 19 sampai 21. Kita bertanggapan lagi ya Bapak sekalian ya. Ini adalah paralel dengan Lukas tadi ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Di sini katakan sudah berkata dia perlihatkan tangan dan lambungnya pada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian bacaan firman Tuhan, berbahagia siapa orang baca firman Tuhan, merenungkan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak sekalian, hal yang sangat indah saat kita menyadari bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh bangkit. Bapak Ibu, kalau kita lihat, yang saya lihat dari tema Bapak sekalian sepanjang bulan ini adalah kita membahas dari Lukas pasal ke-24. Jadi kalau kita lihat latar belakang waktu itu adalah kita boleh perhatikan kisah di hari pertama minggu itu. Jadi Bapak Ibu, dari hari pertama minggu itu Bapak Ibu bisa perhatikan adalah banyak peristiwa. Dan yang kita perhatikan hari ini adalah hari pertama minggu itu. Hari pertama adalah apa Bapak sekalian? Kita ingat Tuhan disalibkan hari Jumat, kita peringati ya Jumat Agung, setelah itu dia bangkit hari Minggu, kita rayakan gitu ya. Hari Minggu, hari Paskah. Nah hari Paskah itu adalah hari pertama minggu itu. Nah itu kira-kira Bapak sekalian. Ternyata di hari pertama Tuhan bangkit itu banyak kejadian. Kita baca Alkitab kayaknya ini bersambung, hari ini apa besok apa kapan. Ternyata tapi kalau Bapak Ibu sekalian kita perhatikan, di hari itu begitu banyak kejadian yang terjadi. Yang pertama yang kita boleh perhatikan kalau Bapak Ibu ikuti dari Paskah adalah, yang pertama kita tahu adalah kubur yang kosong. Hari pertama, hari pertama di minggu itu, pagi-pagi sekali dikatakan para wanita itu sudah datang ke kuburan Tuhan Yesus. Mereka bawa rempah-rempah, mereka ingin merempahi mayat Tuhan Yesus. Kebiasaan waktu itu seperti itu. Tapi ternyata kemudian waktu mereka tiba di kuburan itu, mereka kaget karena apa? Ternyata kuburannya sudah terbuka, batunya sudah terguling. Nah mereka pertama waktu jalan masih mikir siapa yang buka batu itu, tapi begitu sampai batunya sudah terguling. Waktu mereka masuk ke dalam, nggak ada mayat Tuhan Yesus itu, yang ketemu adalah malaikat di sana. Kalau kita perhatikan dikatakan waktu mereka ketemu, lalu malaikat mengatakan apa? "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Itu yang kita lihat, yang pertama Bapak sekalian ya. Jadi para wanita dikatakan Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus dan perempuan lain. Jadi banyak perempuan datang ke sana. Waktu mereka lihat kuburan itu mereka kaget, kosong. Tapi kemudian di situ ada malaikat yang mengatakan, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Itu tema Paskah Bapak sekalian ya, masih ingat ya. Jangan sampai lupa, baru ingat tahun depan lagi. Ingat dikatakan, "Kamu mencari apa?" Dikatakan mencari dia yang hidup di antara yang mati. Kenapa kamu cari di sini? Dia hidup, kira-kira gitu Bapak sekalian ya. Lalu kemudian waktu para wanita mendengar kabar itu, kemudian apa? Mereka pulang dengan sukacita. Mereka bawa kabar itu pada murid-murid. Bahkan kalau Bapak Ibu bandingkan di bagian lain katakan ada Maria yang sempat lihat lagi waktu itu ya. Karena yang lain pulang dia masih nunggu di situ, lalu kemudian
Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Waktu mereka kembali pada para rasul, para murid-murid rasul itu, mereka cerita ternyata apa? Para rasul mereka katakan ucapan para wanita itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Tapi satu poin yang Bapak Ibu dapat adalah waktu mereka pulang, mereka waktu tahu Tuhan Yesus bangkit, nggak ada di kuburan itu, bahkan kemudian dapat Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengatakan Tuhan bangkit, menceritakan. Jadi dengan hati yang gembira dia cerita, tapi kemudian respon murid-murid adalah apa? Wah, ini omong kosong, kamu mimpi kali gitu ya, apalagi pagi hari, subuh-subuh dalam kesedihan, lihat kuburan kosong, lalu wah ini seperti apa gitu ya. Mereka tidak percaya. Lalu kemudian Bapak Ibu kalau kita baca lagi, hari itu waktu kejadian seperti itu Petrus juga nggak percaya. Tapi dikatakan Petrus kemudian waktu mendengar kabar itu dari para wanita, dia lari ke kuburan. Dia cek ke kuburan itu, ternyata betul kuburannya kosong. Lalu dia pergi, dia bertanya-tanya dalam hatinya, dia bingung, benar tapi kuburannya kosong ya, kemana Tuhan Yesus ya? Kira-kira gitu kan wasiannya. Nah kita mungkin nggak sempat baca, lihat latar belakangnya, kalau latar belakangnya memang membingungkan, karena apa? Itu dijaga prajurit, nggak mungkin dicuri orang gitu ya. Kok bisa batunya terbuka, prajuritnya juga bahkan kalau dari Matius kadang ketakutan mereka gitu ya. Nah jadi si Petrus dalam kebingungan. Nah dalam kebingungan itu dari Alkitab kemudian mencatat, nyatakan Tuhan menampakkan diri kepada dia. Tapi detailnya Alkitab tidak ceritakan. Di 1 Korintus diceritakan juga bahwa waktu Tuhan setelah bangkit dia menampakkan diri juga kepada Petrus. Dan ternyata Petrus merahasiakan ini, dia ya cerita gitu ya, tapi dia nggak pernah cerita detail sehingga dicatat di Alkitab. Nah jadi kita nggak tahu waktu Petrus ketemu Tuhan tuh ngapain gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, Petrus paling dekat siapa? Cerita Petrus paling dekat kita dapat dari kitab Injil Markus. Tapi Markus tidak pernah mencatat, Petrus nggak pernah cerita. Waktu Tuhan bangkit, Tuhan menampakkan diri pada Petrus, gimana ceritanya? Mungkin si Petrus sungkan atau dia rasa itu terlalu pribadi, dia nggak mau cerita sama Markus gitu ya. Jadi kita nggak ada catatannya. Tapi dia cerita ke teman-teman, tadi saya ketemu Tuhan, kira-kira gitu ya. Dia ceritakan pada murid-murid yang lain. Tapi detailnya Alkitab tidak pernah mencatat. Nah kita tahu, kemungkinan waktu itu sangat pribadi karena apa? Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Jadi waktu Tuhan menampakkan diri pada dia, Petrus mungkin saat itulah dia menyadari Tuhan mengasihi dia, Tuhan mengampuni dia. Karena sebelum dia menyangkal Tuhan pernah mengatakan, Petrus dikatakan kamu akan menyangkal aku. Tapi dikatakan apa? Nanti kalau aku sudah berdoa buat kamu supaya imanmu jangan gugur. Tapi setelah nanti kamu insaf, kamu kuatkanlah saudara-saudaramu. Itulah yang Alkitab catat tentang Petrus. Jadi kemungkinan saat Petrus melihat Tuhan menampakkan diri pada dia, mungkin di waktu itu dia minta ampun sama Tuhan, dia menyesal atau apa gitu ya. Tapi disitulah Tuhan menerima dia, dan yang pasti adalah Petrus tahu Tuhan bangkit. Petrus cerita sama teman-teman, waktu dia ketemu teman-teman itu ya, murid-murid yang lain. Nah, itu di Alkitab catat seperti itu di Lukas pasal 22, di Lukas yang tadi ya, yang kita baca tadi ya, Lukas 24. Nah, Bapak Ibu sekalian, Petrus cerita. Jadi waktu dia melihat Tuhan bangkit, dia ceritakan. Yang kedua ya Bapak sekalian ya. Nah berikutnya adalah apa Bapak sekalian? Minggu lalu di khotbah di tempat ini, Bapak sekalian masih ingat perjalanan 2 orang yang ke Emmaus. Waktu mereka ke Emmaus, dalam perjalanan ke Emmaus itu kemudian dalam perjalanan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi pertama mereka pikir ini orang asing, kok nggak tahu ceritanya. Tapi waktu mereka ngobrol tentang Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah mereka, lalu Tuhan mengajarkan pada mereka tentang bukti bahwa dia sungguh-sungguh juru selamat dinubuatkan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Dan mereka katakan waktu di jalan itu hati kita berkobar-kobar. Waktu dia cerita firman Tuhan, betapa kita rasanya senang sekali. Dan waktu mereka ketemu bareng-bareng makan, waktu Tuhan memecah roti itu mereka baru sadar, ini Tuhan. Lalu kemudian Tuhan hilang dari tengah mereka. Nah, begitu mereka mengalami itu, mereka begitu kaget, begitu senang, lalu apa yang terjadi? Alkitab menceritakan mereka langsung buru-buru pulang malam itu juga. Itu kemungkinan udah sore gitu Bapak sekalian, langsung pulang. Nggak tunggu besok lagi, nggak nginep lagi. Mereka pulang, ternyata waktu mereka pulang ketemu murid-murid yang lain, yang sedang kumpul di satu ruangan. Kira-kira gitu ya. Waktu mereka ketemu di situ, kemudian mereka dikatakan apa? Menceritakan lagi cerita tadi, bahwa sungguh Tuhan bangkit. Nah Bapak sekalian waktu mereka kembali, nah itu bagian kita baca hari ini. Waktu mereka kembali ketemu ke tempat di mana mereka berkumpul kembali, di Yerusalem waktu itu,
mungkin di satu tempat, mereka tahu biasa kumpul di sana. Nah, waktu ketika murid-murid berkumpul, mereka sampai di sana dan Yohanes mengatakan dalam ruangan yang tertutup. Jadi waktu itu dikatakan murid-murid masih bingung, masih kaget, mereka akhirnya kumpul, mereka takut, mereka kumpul di satu ruangan dengan pintu yang terkunci. Nah, di sana dikatakan Alkitab mengatakan kepada 11 murid, karena Yudas sudah nggak ada ya, Bapak sekalian ya. Karena mereka takut pada para pemuka Yahudi. Lalu mereka cerita. Mereka bahas tadi para perempuan melihat bahwa Tuhan sudah bangkit. Petrus cerita juga Tuhan sudah bangkit. Lalu waktu dua orang dari Emmaus itu pulang cerita yang sama bahwa Tuhan sudah bangkit. Mereka ceritakan seperti itu, mereka diskusikan, yang lain masih bingung-bingung, bener bangkit, saya soalnya belum lihat, kira-kira gitu kan. Kamu sudah lihat, saya belum. Tapi yang lihat yakin, mereka bisa cerita, betul dia bangkit. Nah itu yang diceritakan Bapak sekalian ya. Lalu kemudian apa terjadi waktu mereka ngobrol seperti itu? Nah saat seperti itulah kemudian ternyata Tuhan datang di tengah mereka, menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Alkitab mengatakan tiba-tiba Tuhan tiba berdiri di tengah mereka. Lalu Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saat mereka bersama itu, mereka lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu Tuhan ada di tengah mereka. Mungkin di posisi yang biasa bareng di situ, duduk di posisi yang sama, yang mereka selalu ingat, di mana Tuhan ada di tengah mereka. Lalu Tuhan mengatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Nah Bapak Ibu, memang sedikit catatan di bagian ini, Thomas waktu itu lagi keluar. Entah kenapa, 11 murid kumpul, tahu-tahu Injil Yohanes mengatakan, waktu Tuhan datang, Thomas nggak ada di situ. Entah Thomas lagi keluar, entah beli makan gitu ya, atau dia berjaga-jaga dari jauh, dia pikir ya teman-teman ngumpul, saya di luar aja jaga atau bagaimana, kita nggak tahu ceritanya ya. Yang jelas waktu itu Thomas nggak ada. Baru kemudian, kalau Alkitab Yohanes mencatat, seminggu kemudian baru Thomas bisa lihat Tuhan yang bangkit. Nah waktu mereka melihat Tuhan hadir saat itu, mereka terkejut dan takut. Mereka menyangka melihat hantu gitu ya, melihat roh, penampakan makhluk roh waktu itu. Karena apa? Ini ruangan dikunci semua, nggak mungkin ada orang masuk, nggak ada yang ketok masuk juga. Tahu-tahu di tengah-tengah ada orang. Dan itu Tuhan di tengah mereka. Pertama kali yang mereka ingat adalah apa? Ya kaget Bapak sekalian. Nggak usah jauh-jauh Bapak sekalian, kalau hari ini ada orang yang sudah meninggalkan kita, tahu-tahu di tengah kita, kan kaget banget Bapak sekalian ya. Nah ini mereka masih dalam kebingungan, ketakutan mereka, kaget mereka, tahu-tahu Tuhan ada di tengah mereka. Maka mereka pikir lihat hantu. Ini kejadian kedua Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu pernah ingat satu kali waktu mereka di tengah badai, di tengah danau waktu itu ya, naik perahu, pernah kan Tuhan jalan di atas air kan. Mereka kira itu hantu juga ya. Nah ini kejadian kedua Bapak sekalian ya. Mereka lihat lagi, Tuhan datang gitu ya di tengah mereka. Nah, lalu waktu mereka kaget itu Tuhan mengatakan, kenapa kamu terkejut? Kenapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Kenapa mereka terkejut? Karena apa? Tuhan sudah mengatakan dia akan bangkit. Bapak Ibu kalau Bapak masih lihat tadi cerita kepada orang Emmaus, Tuhan sudah kasih tahu. Bukankah terus tentang dia dalam kitab suci, dia cerita sama orang-orang dari Emmaus itu. Orang Emmaus cerita, tadi sepanjang jalan, iya Tuhan ceritakan pada kami. Bahwa dalam Alkitab jelas nubuat tentang dia, bahwa dia bangkit. Lalu kalau murid-murid ingat juga, terus pernah mengatakan juga berkali-kali sama mereka, aku akan ditangkap, akan disalibkan, mati, dikuburkan, tapi hari ketiga aku akan bangkit. Itu bukan ngomong satu kali Bapak Ibu. Kalau kita baca, ada orang katakan 4 kali, mungkin bahkan 5 kali di Alkitab. Tuhan sudah katakan, aku akan bangkit hari ketiga. Kalau mereka hitung-hitung kan Tuhan mati, hari Jumat Agung kita peringati itu ya. Kan berarti hari Paskah memang dia bangkit, hari ketiga itu dia harusnya bangkit. Mereka nggak nunggu itu, padahal Tuhan sudah ngomong berkali-kali. Tetap bingung, waktu Tuhan bangkit mereka bingung, kok bisa gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu sekalian boleh perhatikan, itu ada hari ketiga yang harusnya mereka melihat Tuhan bangkit, mereka tidak siap. Maka Tuhan kata, kenapa kamu terkejut? Aku sudah pernah ngomong, Alkitab sudah ngomong. Tadi orang Emmaus sudah cerita, Petrus sudah lihat juga. Tapi kok kalian belum percaya, para perempuan sudah lihat juga. Apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Maka kemudian apa Bapak sekalian? Singkat cerita, saat itu baru kemudian Tuhan tunjukkan, aku betul-betul bangkit. Aku bukan roh, penampakan roh. Bapak sekalian, mungkin pernah ada ketemu orang pernah nggak ketemu penampakan roh ya? Ada bayangan gitu ya, toto hilang gitu ya. Pernah lihat? Kalau di internet ada banyak, ya, entah bohongan, entah beneran ya. Kan sulap juga bisa, ya. Tapi
ini betul-betul dikatakan Tuhan bangkit bukan penampakan roh. Karena apa? Yang pertama Tuhan katakan, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, ini bukan orang lain, ini aku. Lalu Tuhan katakan apa? Rabalah aku dan lihatlah. Karena dia katakan, hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Bapak Ibu dikatakan, Tuhan katakan kalau roh itu tidak ada tulang dan daging. Itu jelas. Kalau hantu itu tembus, Bapak Ibu dipegang, transparan gitu ya, tembus. Tapi Tuhan katakan, aku ada tulang, ada daging. Kamu pegang, raba, bisa diraba. Nah kalau kita tahu, kita bisa lihat adalah apa? Tuhan bangkit. Dengan panca indera, mereka bisa lihat, ini ada Tuhan depan mereka. Mereka bisa dengar Tuhan ngomong. Lalu bahkan Tuhan kata, ini raba. Kamu raba nih, lihat tanganku, ini kakiku. Kamu pegangan bisa salaman kira-kira gitu ya. Dan mereka tahu, iya Tuhan bangkit. Nah saat dia berkata demikian, mereka makin sadar, iya benar ini Tuhan, ini bukan hantu gitu ya. Ini Tuhan betul-betul ada di tengah mereka, bisa dipegang. Bukan cuma kedengaran suaranya, bukan kelihatan aja seperti bayangan, tapi betul-betul Tuhan yang hadir. Sekarang bisa dipegang. Jelas dia bangkit. Nah saat seperti itu dikatakan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, kalau Bapak Ibu baca mungkin jadi bingung ya, kok mereka belum percaya tapi girang dan masih heran. Alkitab mencatat seperti, karena apa Bapak sekalian? Mereka benar pegang ini, tapi di sisi yang lain mereka lihat ini Tuhan bangkit benar, tapi kayaknya terlalu apa ya? Dibilang itu terlalu baik apa? Orang bilang to God to be true gitu ya, to God to be true gitu ya. Terlalu baik kalau ini benar gitu. Kayaknya susah dipercaya kira-kira gitu loh Bapak sekalian ya. Jadi ini kayaknya terlalu berlebihan. Itu kira-kira gambaran mereka. Mereka bingung, ini kok benar enggak ya gitu kira-kira seperti itu. Nah saat mereka belum percaya dikatakan, tapi satu sisi mereka senang. Benar Tuhan bangkit, tapi benar enggak ya bangkit ya kira-kira seperti itu. Nah saat seperti itulah Tuhan kasih lagi bukti yang kedua. Tuhan katakan apa? Apa kamu punya makanan di sini? Gitu ya. Apa kamu punya makanan di sini? Ayo bawa makanan ke sini. Lalu mereka bilang, oh ada. Mereka bawa sepotong ikan, tapi ikannya ikan bakar. Biasanya kalau terjemahan yang kita Alkitab yang lama, yang biasa kita pegang ikan goreng. Goreng lebih repot, biasanya perlu pakai minyak ya. Kemudian adalah ikan bakar biasanya ya. Nah dikatakan mereka mengambil ikan bakar kasih sepotong. Apakah itu dari mereka makan masih ada lebih gitu ya. Tapi cuma sepotong, bukan ikan yang gede gitu. Tapi waktu mereka kasih ikan sama Tuhan, selalu Tuhan mengambil ikan itu lalu memakannya di depan mereka. Nah Bapak Ibu sekalian, waktu Tuhan makan di depan mereka, ikan itu makan, mungkin Tuhan ngobrol, Tuhan ngomong, mereka sadar, benar Tuhan bangkit. Kenapa? Kalau ikan itu, kalau tadi bisa dipegang ya, badan Tuhan. Sekarang kalau makan ikan, kalau dia adalah hantu, ikannya jatuh kan Bapak sekalian ya, nggak bisa dimakan, kira-kira gitu. Tapi ini dia bisa makan, dia bisa pegang ikan itu, dia makan di depan mereka. Dan waktu dimakan ikannya habis, gitu kan Bapak sekalian ya. Dan saya yakin Tuhan bukan cuma makan cepat-cepat ditelan ikannya ya, pasti sambil ngobrol, makan pelan-pelan. Dan saya yakin mereka tahu, biasa selama sama Tuhan udah berkali-kali makan ikan, bukan kali itu aja Bapak sekalian ya. Mereka tahu, saat seperti itu mereka tahu, ini betul Tuhan bangkit. Maka dikatakan singkat cerita kalau Bapak Ibu baca sampai bawahnya, mereka bersuka cita betul-betul karena Tuhan sungguh-sungguh bangkit. Nah saat seperti itu kemudian apa yang terjadi Bapak sekalian? Kembali kalau Bapak Ibu pelarian Alkitab, mereka cerita sama siapa? Sama Thomas. Nah itu bisa baca nanti di Yohanes berikutnya ya. Mereka cerita sama Thomas, sampai Thomas bilang, kalau saya tidak pegang dia, di bekas pakunya, bekas lambungnya, saya nggak percaya. Nah kemudian kan Thomas ngomong begitu, karena apa? Thomas bingung, bener ya Tuhan bangkit gitu kan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, waktu mereka melihat betul Tuhan bangkit, mereka gembira, sukacita sekali. Cerita sama yang lain, tapi yang lainnya nggak percaya, harus bersambung lagi. Mengalami lagi, bersambung lagi, cerita. Tapi dari cerita itu, baru orang bisa makin percaya. Karena apa? Ngalami sendiri. Nah Bapak sekalian, itu ringkasan bagian yang kita lihat hari ini. Nah apa pelajaran buat kita Bapak sekalian hari ini? Saya mau ajak kita melihat dua hal buat kita Bapak sekalian ya. Menghubungkan bagian ini dengan hati kita yang gembira. Yang pertama adalah kita harus yakin, yang pertama adalah Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit dan hidup. Bapak sekalian,
Paskah itu tema yang paling besar adalah kita tahu adalah Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit dan hidup. Dia sungguh-sungguh ada dalam sejarah, dia pernah hidup, lalu dia pernah disalibkan, dia pernah mati, tapi dia sungguh-sungguh juga dia bangkit dan dia hidup. Itu sejarah yang sungguh-sungguh terjadi menjadi dasar iman Kristen kita. Dan itu jelas-jelas bukan cuma iman, tapi sungguh-sungguh sejarah, betul-betul dia sungguh-sungguh bangkit. Kuburnya kosong dan dia sungguh-sungguh bangkit, menampakkan diri. Tadi kita lihat hari ini aja, dia hari pertama aja Tuhan menampakkan diri berkali-kali kan. Pada perempuan itu, pada Petrus, pada orang perjalanan di Emmaus, dan pada murid-murid, waktu itu 10 murid. Dia satu hari yang sama, dia menampakkan diri. Setelah itu baru hari-hari berikutnya, Bapak sekalian. Jadi di hari pertama Tuhan bangkit, Tuhan sudah nyatakan diri pada beberapa orang. Perempuan, pada Petrus, 2 orang di Emmaus, lalu pada 10 murid. Karena si Thomas waktu itu nggak kebagian gitu ya, dia belakangan. Di hari yang sama, satu hari dari pagi sampai malam hari, Tuhan menampakkan diri di hari itu aja. Belum hari-hari berikutnya, karena dalam mencatat kurang lebih 40 hari Tuhan menyatakan diri, kan berkali-kali dalam 40 hari sebelum dia naik ke surga. Pada murid-murid dan pada banyak orang. Dia sungguh-sungguh bangkit. Bapak Ibu mungkin waktu kemarin Jumat Agung ada satu cerita yang agak heboh Bapak sekalian ya, cuman beritanya kecil. Di Kenya ada seorang bernama Eliu Siniu, dia mengaku diri selamanya jadi Tuhan Yesus. Jadi ngaku sebagai Tuhan Yesus. Orang kesel, kok ngaku-ngaku jadi Tuhan Yesus hebat amat gitu ya. Dia di Kenya. Satu hari orang-orang yang saking kesal dia bilang, oke, nanti hari Jumat Agung kita salibkan dia gitu loh. Jadi mereka udah siap-siap, nanti Jumat Agung kita salibkan si Niu ini, kita salibkan, kalau dia benar Tuhan Yesus dia akan bangkit hari ketiga gitu kan. Si Niunya begitu dengar takut Bapak Ibu, dia lari ke kantor polisi minta perlindungan akhirnya. Jadi ceritanya heboh, karena dia bukan Tuhan Yesus, dia jelas orang biasa ngaku-ngaku Tuhan Yesus, kemana-mana cerita dia Tuhan Yesus, begitu mau disalibkan kan takut, karena apa? Ya dia orang biasa Bapak sekalian. Dia nggak mungkin bangkit kalau disalibkan mati pasti. Malah dia cari polisi minta perlindungan. Lalu akhirnya dia berita heboh. Nah akhirnya kan jelas dia bukan Tuhan Yesus Bapak sekalian. Tapi Tuhan Yesus betul-betul dia waktu mati disalibkan dia bangkit hari ketiga. Dan kebangkitannya itu nyata dia tunjukkan. Dan Bapak Ibu bisa baca dalam Alkitab murid-murid dari kesedihan. Mereka sedih di dalam kesedihan itu waktu mereka tahu Tuhan mati, lalu mereka dalam ketakutan, mereka takut, aduh gimana nih, Tuhan yang kita harapkan, yang kita andalkan, bahkan mereka anggap itu sebagai juru selamat, yang dalam konsep mereka yang salah, juru selamat akan membawa mereka lepas dari Romawi, sekarang disalibkan oleh bangsa Romawi. Mereka lalu ketakutan ketemu orang-orang, gitu ya. Lalu dalam ketakutan itu mereka kembali berlanjut lagi jadi kebingungan. Kok ada berita dia bangkit, benar enggak bangkit atau enggak. Lalu keraguan, bimbang dan sebagainya. Tapi kemudian kita melihat waktu menemukan Tuhan bangkit, benih percaya itu mulai tumbuh. Waktu ketemu Tuhan Yesus itu, mereka percaya, betul engkau bangkit. Dan kemudian hati yang gembira, hati yang penuh sukacita. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau waktu itu kita jadi murid Tuhan Yesus, kira-kira kita sukacita enggak seperti itu? Perjalanan kita sama enggak? Dari enggak percaya, bingung, tapi satu saat hanya kita percaya, iya betul Tuhan bangkit. Hidup kita, iman kita mungkin seperti itu juga. Dari kita belum kenal Tuhan siapa dia. Begitu kita kenal Tuhan Yesus, kita lihat benar dia mati buat saya. Benar dia kemudian bangkit. Benar, lalu kemudian kita percaya, kita ngalami sendiri. Dia Tuhan yang hidup. Dan Bapak Ibu kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan mengasihi murid-muridnya. Karena Bapak bisa lihat adalah apa? Waktu mereka bingung Tuhan bangkit atau tidak, ternyata yang menunjukkan bahwa dia bangkit adalah apa? Tuhan datang sendiri. Tuhan yang inisiatif datang, tunjukkan pada murid-muridnya, pada mereka bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Bukan kata orang. Pertama dari kata orang, percaya nggak percaya, tapi kemudian ngalami sendiri kan, Tuhan nyatakan diri, baru apa? Mereka yakin, betul Tuhan bangkit. Tuhan buktikan kebangkitannya. Tadi, yang tadi kita lihat, dia tunjukkan tangan dan lambungnya, tangannya, kakinya, lambungnya. Karena itu yang kelihatan Bapak sekalian ya, tangannya, kakinya, lambungnya. Nah kalau orang mimpi kan Bapak sekalian suka cubit, ini mimpi apa bukan gitu kan ya. Tapi tadi jelaskan, dia nyatakan diri. Kalau hantu tidak ada tulang, tidak ada daging, transparan itu seperti bayangan, tembus gitu. Tapi Tuhan enggak, ada tulangnya, ada dagingnya. Ini benar-benar dia yang telah disalibkan, nah sekarang dia sudah bangkit.
Disitulah iman mereka tumbuh. Lalu waktu dia makan ikan bakar tadi, kita bisa melihat ini bukan halusinasi, bukan mimpi, beneran loh Tuhan makan ikan tadi saya kasih ke dia makan, ikannya habis. Nah maka Bapak sekalian mereka betapa bersuka cita, gembira, karena apa? Betul, Kristus bangkit. Mereka sekarang lihat sendiri secara langsung bahwa sungguh-sungguh Tuhan bangkit. Nah Bapak sekalian, apa kita juga seperti murid-murid percaya bahwa dia sungguh-sungguh bangkit? Bapak Ibu, kalau kita boleh lihat tadi cerita yang terus berlanjut. Dan mereka kemudian tahu Tuhan sungguh-sungguh bangkit. Nah hari ini dalam kehidupan kita sadar nggak Tuhan bangkit dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, kita ibadah hari Minggu pernah kepikir hari Minggu itu kenapa? Hari Minggu dipilih karena apa? Kalau kita baca dalam Alkitab, gereja mula-mula, dulu mereka ibadah itu, orang Yahudi dulu ibadah hari Sabat kan, hari Sabat itu hari Sabtu untuk hari kita ya. Tapi kemudian kenapa ibadah kita hari Minggu? Karena hari Minggu itu hari pertama mengingat apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sadar nggak Bapak sekalian, setiap kali hari Minggu kita ke gereja, itu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Minggu. Waktu kita datang ke gereja, apa kita kembali ingat, hari ini kita rayakan kembali Tuhan bangkit. Sebenarnya setiap kali hari Minggu kita datang ke gereja, kita seharusnya kembali ingat, Tuhan bangkit. Tuhan nggak mati, Tuhan bangkit. Jadi waktu kita ke gereja gimana Bapak sekalian? Harusnya hari Minggu ada hari yang kita tunggu. Aduh, saya bersyukur sepanjang minggu, Senin sampai Sabtu, besok Minggu gitu kan ya. Senang banget, karena apa? Saya kembali ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan saya yang bangkit, juru selamat saya bangkit. Jadi kalau demikian Bapak sekalian gimana? Waktu kita ke gereja kita datang penuh sukacita. Hari Minggu kembali tiba, senang sekali gitu ya. Waktu kita datang ke gereja kita kembali melayani dengan hati yang gembira. Karena apa? Hari Minggu saya datang melayani Tuhan, Tuhan yang bangkit. Waktu kita ketemu saudara-saudara kita seiman, berkumpul dengan hati yang gembira. Karena Tuhan bangkit, kita rayakan dengan sukacita. Itu harusnya hari Minggu. Nah Bapak sekalian, hal yang praktis yang pertama yang kita lihat adalah ini. Tuhan sungguh-sungguh bangkit, dia sungguh-sungguh hidup. Maka yang pertama yang praktis yang kita boleh sadari adalah apa? Setiap hari Minggu, coba Bapak sekalian mulai hari ini. Setiap mulai minggu depan, ingat sepanjang minggu Tuhan berkati kehidupan kita. Aduh besok hari Minggu lagi, saya mau datang ke gereja apa? Merayakan Tuhan yang bangkit dengan sukacita. Melayani Tuhan yang bangkit. Saya melayani Tuhan karena apa? Saya senang Tuhan bangkit. Saya melayani dengan penuh sukacita, hati yang gembira apa? Karena Tuhan saya bangkit. Sukacita. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke gereja jadi enggak, waduh hari Minggu lagi gitu ya. Jangan dia. Tapi justru senang. Hari Minggu tiba. Saya merayakan kembali Tuhan yang bangkit. Pertama kali murid-murid, kalau Bapak Ibu tadi lihat hari pertama itu begitu banyak kejadian, mereka lihat Tuhan bangkit gitu ya. Sukacita makin tambahkan dari pagi sampai malam hari, Tuhan kasih banyak kejadian, Tuhan bangkit. Nah, tapi setelah itu berlalu bagaimana? Nah, kalau sekarang kita sudah merayakan Tuhan yang bangkit. Paskah kita sukacita sekali. Minggu depan setelah Paskah masih sukacita masih ada, minggu depannya lagi masih ada. Nah, harusnya setiap minggu kita bersukacita. Hal yang kedua, yang terakhir Bapak sekalian poinnya ya. Yang kedua adalah kita bersyukur, hati kita gembira karena apa? Bukannya Tuhan Yesus yang hidup dan bangkit dan hidup gitu Bapak sekalian ya. Tapi juga Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Dan waktu Tuhan datang berikan damai sejahtera bagi kamu, Tuhan kasih damai sejahtera itu bukan cuma salam. Orang waktu itu memang shalom, salam gitu ya, damai sejahtera itu salam. Tapi kalau Tuhan sih mengatakan itu salamnya beda, karena apa? Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera yang kuberikan pada kamu tidak seperti yang dunia berikan sama kamu. Ini aku kasih damai sejahtera yang berbeda, yang datang dari Tuhan sendiri. Dan itu dari Tuhan. Siapa Tuhan? Kalau Bapak Ibu ingat kembali kisah Natal, selalu kita diingatkan Tuhan adalah Raja Damai Sejahtera. Damai sejahtera yang dari Tuhan, damai sejahtera itu bahasa aslinya menunjukkan suatu kondisinya sangat baik gitu Bapak sekalian ya. Damai sejahtera itu damai, tenang gitu ya. Tidak ada perselisihan di sana, semua keadaan yang baik, keadaan yang sangat baik gitu kira. Itu damai sejahtera dalam Alkitab. Bahkan kalau perjanjian lama itu all in Bapak sekalian ya. Damai sejahtera itu semua hal-hal yang baik itu damai sejahtera dari Tuhan.
Yang paling kita rasakan adalah karena kita tahu mengalami apa? Dosa kita diampuni. Setiap hari Minggu kita ada pengakuan dosa, kita ingat lagi Tuhan mengampuni dosaku. Kita ingat kembali. Tapi yang kita ingat kembali adalah apa? Tuhan katakan damai sejahtera bagi kamu. Apa kita sudah mengalami juga Bapak sekalian damai sejahtera itu? Kalau kita ada damai sejahtera, kita hidup penuh dengan sukacita, gembira. Karena apa? Tuhan kasih saya damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak dipengaruhi oleh dunia. Keadaan apapun di luar, damai sejahtera itu datang dari dalam. Makanya Bapak Ibu kalau kita belajar dari Alkitab, damai sejahtera adalah buah roh. Kalau Tuhan kasih kita damai sejahtera, bahkan damai sejahtera yang menetap itu dari dalam keluar. Buah dari hidup yang diubahkan oleh Tuhan, hidup yang bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera yang tidak dipengaruhi dunia, dan damai sejahtera itu tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Orang ambil damai dari hati kita bisa enggak? Enggak bisa, kalau itu di dalam hati kita Tuhan kasih. Dan damai sejahtera itu tidak pernah berhenti. Damai sejahtera itu tidak bergantung dengan apapun yang ada di sekeliling kita. Semua bisa berubah, tapi dari dalam itu nggak bisa dipengaruhi dari luar. Dan kita tahu damai sejahtera itu tidak pernah berhenti. Karena apa? Tuhan adalah Raja Damai dan Dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Kalau Dia selalu berserta dengan kita, damainya bisa hilang nggak? Dia Raja Damai, ada di sama kita. Damai itu nggak pernah hilang. Maka Tuhan damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan berkali-kali Dia ulang lagi. Waktu murid dalam kebingungan setelah Tuhan bangkit, kata yang Tuhan tekankan adalah apa? Damai sejahtera bagi kamu. Kan Dia sungguh-sungguh bangkit. Maka Bapak sekalian, sebagai satu refleksi buat kita adalah apa kita punya hati yang gembira karena Tuhan yang sudah bangkit. Hati yang gembira itu nggak bisa ditahan, Bapak sekalian. Bapak Ibu bisa lihat tadi ceritanya. Begitu mereka tahu Tuhan bangkit, maka cerita terus menular. Cerita. Karena nggak tahan, betul-betul senang sekali. Lalu hati yang gembira itu, selain tidak dapat tahan, kita akan ceritakan adalah apa? Menular. Saya senang, saya tularkan kesenangan saya, kegembiraan saya pada orang lain, terus menular. Akhirnya apa? Semua orang bisa melihat. Harusnya, damai sejahtera itu juga kita tularkan kepada dunia. Itu menjadi kesaksian seorang Kristen. Jadi orang Kristen bisa lihat adalah apa? Salah satu ciri orang Kristen yang menonjol adalah apa, Bapak sekalian? Hati yang gembira. Harusnya ada. Karena apa? Tuhan saya ada Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Maka hidup saya apa? Penuh damai sejahtera. Waktu orang lihat kehidupan saya apa? Kehidupan kita. Beda ya orang Kristen, kenapa? Ada damai sejahtera. Karena apa? Tuhannya bangkit. Nah Bapak sekalian, apa orang bisa melihat sukacita dari kehidupan kita sehari-hari? Siapapun kita, dimanapun kita berada. Maka Bapak Ibu kalau kita baca dalam Alkitab sampai akhir Injil Lukas, itu mereka dikatakan, kalau tadi dikatakan mereka sangat bergirang, sukacita, di ujung Injil Lukas dikatakan mereka sangat bersukacita. Sukacitanya sangat besar. Karena apa? Tuhan bangkit. Tuhan sudah nyatakan diri, dia bangkit dan dia hidup selamanya. Tuhan cari murid-muridnya, lalu kemudian kita bisa melihat perubahan hidup dan murid-muridnya. Hati yang gembira itu merubah hidup mereka. Damai sejahtera daripada Tuhan itu merubah hidup mereka, hidup yang berbeda. Nah sebagai penutup Bapak sekalian, Bapak Ibu ada kalau Paskah saya nggak pernah lupa favorit saya ya. Entah di sini pernah dengar Bapak Ibu. Kita ada satu lagu namanya Sebab Dia Hidup. Pernah diceritakan di sini nggak? Sebab Dia Hidup tahu ya? Sebab Dia Hidup ada hari esok Bapak sekalian ya. Lagu itu ya. Anak Allah Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong buktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena apa? Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tahu lagu itu ya Bapak sekalian ya. Nah lagu itu dikarang oleh siapa? Seorang bernama William atau Bill Gaither. Nah Gaither ini dan bersama istrinya Gloria, itu mereka mengarang lagu ini adalah waktu di masa yang krisis dalam kehidupan mereka. Mereka anak Tuhan, melayani dalam pelayanan musik gereja waktu itu, dan mereka kemudian juga seorang guru gitu Bapak sekalian ya. Mereka ciptakan lagu begitu banyak, mereka karang lagu dikarang lebih daripada 600 lagu rohani, 40 album rohani mereka karang. Tapi lagu mereka yang paling populer, yang paling terkenal, yang paling jadi berkat selama ini adalah lagu yang selalu orang ingat adalah Sebab Dia Hidup. Karena apa? Itu lagu dikarang dari hidup mereka, ngalami Tuhan yang hidup. Ini diceritakan waktu itu tahun 69, Gloria itu lagi mengandung anak yang ketiga. Masa itu masa yang penuh sulit, karena apa? Anak pertama baru 4 tahun, anak kedua baru 3 bulan. Udah
mengandung lagi istrinya. Bayangin Bapak sekalian, anak yang besar 4 tahun, yang kedua baru umur 3 bulan, sekarang istri hamil lagi gitu ya. Mengandung anak ketiga. Nah waktu itu keadaan mereka lagi sulit. Si Bill ini baru sembuh dari sakit semacam, kalau dengan bahasa sekarang itu kayak semacam flu yang berat gitu ya. Dia baru sembuh, flu yang cukup parah. Lalu dia punya saudara perempuan yang sangat dekat dengan dia, cicinya dia itu keluarganya lagi di ambang perpecahan, mau cerai gitu ya. Dia berat sekali. Di tengah situasi seperti itu ada teman dekat yang melayani bersama, melayani Tuhan loh bersama, melayani di gereja, memuji Tuhan. Nuduh mereka, kamu itu selama ini nyanyi untuk memperkaya diri. Itu sangat menusuk mereka gitu ya. Jadi si Bill itu sampai depresi tahu ya Bapak sekalian, sampai stres sekali gitu, sampai depresi. Nah saat seperti itu Bapak sekalian, dunia sekelilingnya lagi sulit juga. Waktu itu dia lagi perang Vietnam, zaman itu ya, lalu narkoba, rasialisme lagi banyak, lalu gereja kekristenan juga ada yang anggap Tuhan kayaknya sudah mati gitu ya, filsafat saat itu ya. Wah berat sekali di orang Kristen waktu itu. Nah seperti itu dia ada teman dekat yang doakan mereka, lalu dalam pergumulan itu kemudian mereka sadari, Tuhan saya adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang berkuasa. Maka kemudian di tengah pergumulan inilah lahirlah lagu tadi. Sebab dia hidup maka ada hari esok. Di bahasa ini dikatakan sebab dia hidup aku dapat menghadapi hari esok. Dia kata aku berani hadapi hari esok. Semua ketakutan hilang. Kayak aku tak gentar gitu ya. Karena apa? Aku tahu siapa yang memegang hari esok. Sebab dia hidup. Dan hidup itu dikatakan jadi berarti. Sebab dia hidup. Maka dikatakan kalau saat kita sadar bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, kita berani menghadapi hari esok dengan hati yang gembira, hati yang sukacita. Karena apa? Kita tahu Tuhan bangkit, Tuhan hidup, dan yang kita tahu juga adalah apa? Dia berikan kita damai sejahtera yang kehidupan kita. Perhidupan kita mungkin tidak selalu sama Bapak sekalian, mungkin ada hari ini hadir dalam pergumulan pribadi, hidup di tengah dunia yang berdosa, yang karena dosa, hidup tidak selalu lancar, dan di tengah setiap pergumulan kita, apa kita sadar bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Dan dia bukan cuma bangkit di hidup lalu kemudian tinggalin kita, dia di surga sendiri kita ditinggal dunia, enggak. Dia juga menyertai kita, dia berikan kita damai sejahtera, membuat kita kuat menghadapi kehidupan kita. Hidup tidak selalu mudah Bapak sekalian, tapi dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita tahu bahwa Tuhan hidup, kita tahu ada hari esok, kita bisa hadapi hari esok dengan kemenangan. Itulah kesaksian seorang Kristen di tengah dunia. Maka Bapak Ibu sebagai penutup buat kita kembali ingat 2 hal ya. Setiap hari Minggu datanglah dengan sukacita. Jangan kalau kita masih sehat jangan gak ke gereja. Karena apa? Kita merayakan Tuhan yang bangkit loh. Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Dengan sukacita datang ke rumah Tuhan. Yang kedua jalani kehidupan kita adalah apa? Dengan gembira, dengan sukacita. Karena apa? Tuhan yang hidup juga Tuhan berikan saya damai sejahtera. Dan Tuhan menyertai saya. Hidup saya di tengah dunia seperti apapun, saya bisa hadapi. Karena apa? Tuhan saya Tuhan yang hidup. Itu menjadi kesaksian jadi seorang Kristen sampai orang bisa melihat, beda ya orang Kristen. Karena apa? Ya ada Tuhan bersama kita. Orang Kristen harus jadi pemenang, jangan kalah gitu ya. Hidup sedikit, aduh rasanya gimana. Masa depan tidak menentu, enggak apa-apa. Tuhan saya Tuhan yang hidup. Ada hari esok. Masa depan saya aman di dalam tangan Tuhan karena dia menyertai saya, menyertai kita. Kita siap menghadapi kehidupan. Baik dalam gereja tidak selalu mudah, pelayanan terus berkembang, tapi kehidupan kita secara pribadi juga. Jadi orang Kristen yang kuat, yang hidup, yang mengalami kehidupan yang berbeda. Sehingga akhirnya orang lain bisa lihat, kok kamu hidupnya berbeda? Iya, karena Tuhan saya bangkit. Kita cerita, Tuhan saya Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Dan Tuhan juga mengasihi kamu. Dan berikan kita kekuatan, damai sejahtera, sehingga kamu pun bisa hidup dengan menang di tengah dunia. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang Maha Kuasa, dia Tuhan yang hidup, mati dia bangkit, dia hidup, kuasanya tidak terbatas. Kalau dia yang kuasa tidak terbatas menyertai kita, apa yang sulit bagi Tuhan? Enggak ada Bapak sekalian ya. Dan dia mengasihi kita semua. Nah kira firman Tuhan yang singkatnya boleh menolong kita kembali dengan hati yang gembira, setiap hari Minggu beribadah. Hati yang gembira menyanyi kehidupan kita, karena kita tahu Tuhan kita bangkit. Amin, mari kita berdoa. Bapa, biarlah firman-Mu boleh sekali lagi, boleh menguatkan hidup kami. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan datang ke dalam dunia,
mati sekayu salib, tapi Tuhan bangkit dan hidup selamanya, bahkan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan ajaibnya, karyamu dan kasihmu bagi setiap kami. Engkau bangkit, Engkau hidup selamanya, tapi juga Engkau menyertai setiap kami, bahkan Engkau berikan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Damai sejahtera daripada Tuhan akan memampukan kami yang hidup di tengah dunia, di tengah segala kesulitan apapun yang kami boleh hadapi. Ada damai sejahtera Tuhan bersama kami aman di dalam tangan Tuhan. Maka tolong kami, setiap kami masing-masing Tuhan, kalau hari ini kami ada dalam pergumulan secara pribadi, mungkin ada pergumulan, ada hidup yang begitu berat, sampai kami lupa bahwa Engkau Tuhan yang bangkit. Tuhan kuatkan kami kembali, melangkah dengan kuat bersama Engkau, karena kami tahu Tuhan yang sudah bangkit dan hidup selamanya, dan Engkau menyertai kami, dan Engkau menjadikan damai sejahtera, sehingga di tengah pergumulan apapun yang kami hadapi, ada Engkau bersama kami, buat kami hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam damai sejahtera, bahwa hidup kami menjadi seorang pemenang yang boleh menjadi berkat di tengah dunia. Biar orang lain boleh menyaksikan bahwa sungguh Tuhan kami, Engkau Tuhan yang adalah Tuhan yang bangkit dan hidup, dan bahkan Engkau nyata dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, hari esok mungkin tidak menentu, banyak hal mungkin kami bisa khawatir, bisa takut, tapi kami bersyukur karena hari esok kami aman dalam tangan Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, tapi juga Tuhan yang mengasihi setiap kami dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengan kebenaran firman Tuhan, dan biar ingat kami setiap hari Minggu dengan sukacita, kami merayakan terus akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hidup kami berhidup dalam kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami semua. Amin.